Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, izinkanlah saya membawa renungan firman Tuhan dengan judul Hidup dalam Ketenangan. Saya beri judul renungan pagi hari ini, Hidup dalam Ketenangan. Sepanjang umur hidup yang kita jalani sampai hari ini, itu juga lah pengalaman hidup yang kita alami. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan yang kita jalani sampai hari ini, tapi ada satu hal, setiap kita pasti mendambakan, menginginkan yang namanya hidup tenang. Setiap kita pasti merindukan hidup damai, hidup tentram. Jadi ketenangan itu adalah sesuatu hal, suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan mau beri buat kehidupan kita, buat kita semua pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 4 ayat 6. Ayat ini cukup populer, mungkin menjadi ayat hafalan bagi kita. Saya bacakan, demikian bunyinya, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Lagi saya bacakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini kitab yang menceritakan atau menggambarkan kesalahan-kesalahan yang pernah dialami oleh penulisnya, yaitu Raja Salomo semasa hidupnya. Kitab Pengkhotbah juga sering diartikan, ditafsirkan sebagai kitab pesimis karena selalu berbicara tentang kesia-siaan, maka sering juga disebut sebagai kitab pesimis yang juga menceritakan makna hidup yang sering digambarkan hidup itu singkat. Oleh sebab itu, berjuanglah, bersemangatlah, dan lakukan saja selama kita masih hidup. Karena banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita pelajari, banyak contoh di apapun di sekitar kita, banyak yang bisa kita pelajari. Oleh sebab itu, penulis dalam Pengkhotbah ini mau membagikan sesuatu kepada kita, memberi kita pesan bahwa ketenangan tuh, segenggam ketenangan tuh lebih baik. Segenggam ketenangan lebih baik. Seolah-olah pesan yang mau sampaikan bahwa ketenangan tuh ada dalam genggaman tangan kita. Jadi sekali lagi, ketenangan itu seolah digambarkan ada dalam genggaman tangan kita. Dan juga ketenangan itu bisa lepas dari genggaman tangan kita. Artinya bahwa ketenangan itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Jadi sekali ketenangan itu kita yang mengendalikan, bukan oleh orang lain. Karena banyak orang tuh bangga kalau dia sibuk, banyak usahanya, banyak pekerjaannya. Dia bangga kalau dia tuh sibuk, kalau ditelepon nanti aja ya. Karena kita tanpa sadar kita melihat banyak orang tuh kalau kita telepon, mau Pak, telepon, oh nanti aja, saya sibuk, nanti aja, nanti saya hubungin kembali. Banyak kita mendengar kesibukan-kesibukan itu yang membuat kita terjebak. Kesibukan juga kita tuh banyak kehilangan waktu-waktu yang berkualitas bersama keluarga kita. Kesibukan-kesibukan itu juga kadang-kadang banyak menghilangkan momen-momen yang indah, karena kita banyak kehilangan relasi, kehilangan hubungan dengan orang-orang yang pernah kita alami sepanjang hidup kita. Jadi atas nama kesibukan tuh kadang-kadang itu tuh kita bisa kehilangan yang namanya ketenangan. Itu kesibukan itu juga akan memperbudak kita. Jadi pagi hari ini kadang-kadang atas nama kesibukan itu sering kita diperbudak. Itu juga akan mengganggu dan mengusik ketenangan hidup kita. Pagi hari ini ada satu teori yang satu teori
Mungkin kalau kita share di Google ya, ini teori ini cukup terkenal. Ini namanya teori Maslow, teori Abraham Maslow. Dia adalah seorang psikolog humanistik. Ini cukup terkenal ya kalau kita mau belajar teori Maslow ini tentang hierarki kebutuhan manusia. Dia menceritakan tentang hierarki kebutuhan manusia. Ada 5 hal kebutuhan yang mendasar yang diperlukan oleh setiap umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Dia menceritakan kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologi atau kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini kalau kita pernah belajar dulu di bangku sekolah sering digambarkan sebagai kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, papan, dan pangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya kebutuhan fisik ini, kebutuhan primer ini nggak terlalu susah, nggak ada masalah, nggak perlu dikhawatirkan kata Tuhan Yesus. Ini adalah kebutuhan yang mendasar yang firman Tuhan berkata kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Yang namanya kebutuhan pasti Tuhan siapkan. Ini nggak masalah. Yang masalah itu adalah gaya hidup kita itu yang mahal. Jadi dengan kata lain hidup itu murah. Yang mahal itu gaya hidup kita. Itu yang membuat itu segala sesuatu jadi mahal sehingga itu bisa mengganggu ketenangan kita. Kita tuh kalau makan tuh seberapa sih yang kita bisa yang bisa kita tampung dalam perut kita ini. Makan itu kalau kita mau makan murah, yang ideal juga banyak pilihannya. Yang mengganggu tuh kadang-kadang kita itu pingin makan yang berlebihan, biar kelihatannya gaya, biar kelihatannya tuh sepertinya kita itu kepingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu yang jadi masalah. Jadi kebutuhan primer itu sebenarnya murah, yang mahal tuh gayanya aja yang mahal. Jadi kebutuhan yang pertama itu adalah rasa kebutuhan. Yang kedua yang kedua itu yang memiliki rasa aman. Setiap kita tuh rindu yang memiliki rasa aman. Makanya orang itu saking ingin aman, makanya banyak orang yang punya duit itu dia di rumahnya mereka rekrut security, mereka berjalan juga diiringi dengan pengawal karena mereka tuh nggak mau hidupnya terganggu atau terancam. Ada juga kebutuhan yang lain. Yang ketiga, kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Siap kita juga suatu kebanggaan ya kalau kita tuh rindu yang namanya dikasihi. Makanya anak kecil, makanya seorang ibu tuh sering kita tanpa sadar melihat, dek, nak, kamu sayang mami nggak? Kamu sayang mama nggak? Jadi itu menggambarkan bahwa kita tuh butuh kasih sayang. Makanya kalau anaknya bilang, saya sayang mama, saya sayang mami, makanya mama sering memberi sesuatu, memberi permen. Kadang-kadang ada anak itu sebelum tanya udah bilang saya sayang mami, sayang papi, biar anak sekarang udah pinter mungkin dikasih sesuatu lagi, itu harapannya. Jadi siap kita tuh butuh yang namanya kasih sayang. Yang keempat, kita butuh penghargaan. Kadang-kadang atas nama penghargaan, atas nama unsur penerimaan, banyak orang tuh bertengkar, berkelahi, selalu menuntut ingin dihargai. Yang kelima, dirangkum dari semuanya ini yang namanya aktualisasi diri. Setiap kita tuh juga mengejar banyak hal, pengakuan, penerimaan. Yang namanya aktualisasi itu kadang-kadang banyak orang yang mengejar karena orang merasa itu suatu hal yang penting. Kalau dirangkum semuanya ini satu kata yang namanya aktualisasi, itu banyak orang yang mengejar. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah hidup kita tenang ketika memenuhi semua kebutuhan ini? Kalau hanya ini yang kita kejar sampai mengusik, mengganggu ketenangan kita, pertanyaannya untuk apa? Maka pokok Bible berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Jadi ketenangan itu jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan jerih payah kita, jerih lilit kita bekerja. Saya nggak berkata kita nggak boleh bekerja. Saya nggak berkata kita nggak boleh sibuk. Bukan itu.
Tapi kalau itu mengganggu kita, mengusik kehidupan kita, menghilangkan ketenangan kita, ketentraman kita, pertanyaan untuk apa? Firman Tuhan di pokok majalah itu namanya usaha menjaring angin. Menjaring anginnya bukan seperti kita melihat sebuah kantong. Itu bukan menjaring angin, itu namanya menentukan arah angin. Tapi menjaring angin itu adalah pekerjaan yang sia-sia, yang nggak mungkin. Seperti itu ya. Di pagi hari ini ada dua hal yang saya bagikan agar kita dapat hidup dalam ketenangan. Dua hal yang saya bagikan secara cepat, hidup dalam ketenangan. Yang pertama, tidak memikirkan hal di luar kemampuan. Jadi hal yang pertama yang kita perlukan dalam hidup agar kita dapat mengalami ketenangan, yang pertama, tidak memikirkan hal di luar kemampuan. Yang tertulis dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Saya bacakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita Tuhan beri kapasitas, kemampuan, porsi yang berbeda. Oleh sebab itu kita jangan pernah mengambil porsi atau jatah orang lain, karena setiap kita itu punya yang namanya tuh kapasitasnya masing-masing. Kadang-kadang kita nih terlalu sibuk memikir orang lain sehingga kita lupa diri kita itu yang sebenarnya. Dalam dunia usaha pun demikian, kadang-kadang kita melihat orang kerja itu enak ya, sepertinya rame, menguntungkan. Kita ikut-ikutan, padahal itu bukan ranah kita, itu bukan bagian kita, itu bukan panggilan kita. Yang terjadi apa? Kita mengalami kerugian. Orang beli ini, kadang-kadang kita nggak suka atas nama gengsi, kadang-kadang kita beli juga, padahal kita beli juga kita nggak tahu dipakai untuk apa. Akhirnya jadi sampah di rumah. Karena ada banyak hal dalam hidup ini ya. Kita tuh melakukan hal-hal yang bukan yang seperti Tuhan kehendaki. Itu kita memikirkan perkara yang lebih tinggi, yang nggak mampu kita gapai sebenarnya. Banyak dalam hidup ini tanpa kita sadar kita terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus belajar menyadari sangat bahwa setiap kita tuh punya bagian, punya jatah, punya kapasitas, punya porsi yang berbeda. Seperti kita makan aja, setiap kita tuh kan punya porsinya yang berbeda. Oleh itu kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan sedemikian rupa dengan harapan bahwa hidup kita itu sepenuhnya dituntun oleh Tuhan. Kesadaran seperti itu yang harus kita pahami di dalam hidup ini biar kita bisa mengambil ketenangan. Kalau kita melihat di Mazmur 131 ya, itu ada itu Daud tuh Mazmur 131. Kalau kita pernah membaca Mazmur 131, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Tapi saya belum bacakan juga secara utuh. Ada satu bagian lagi yang saya mau bagikan bagi kita semua pada hari ini. Mazmur 31 ini menggambarkan Daud bagaimana dia belajar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia belajar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana itu perikopnya menyerah kepada Tuhan. Daud kita tahu bahwa saya nggak perlu ceritakan tentang Daud bagaimana hidup dia sepanjang hari, sepanjang musim begitu
hidup dalam tekanan bukan hanya dari dirinya, dari juga anaknya, dari lingkungannya dan sebagainya, itu membuat dia hidup tertekan. Tapi pada pagi hari ini Daud itu menceritakan kepada kita bagaimana dia tuh ya agar jiwanya tenang. Dia belajar menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan itu ada empat hal yang digambarkan bagaimana kita bisa menyerah kepada Tuhan. Yang pertama, menyerah itu sebagai tanda bahwa kita kalah. Kalau kita melihat perang, kalau orang tuh menyerah, dia kalah, dia angkat tangan, itu tandanya menyerah. Apa yang kita harus pelajari? Demikian juga dalam hidup ini, kita harus belajar menyerah kepada Tuhan. Biar kita menyerah, angkat tangan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin, yang mengendalikan hidup kita. Kata menyerah yang lain yaitu menyerahkan. Menyerahkan itu artinya memberi kepada atau melepaskan kepemilikan atau hak kepemilikan kita kepada orang lain. Tentunya dalam hal ini kita menyerahkan atau melepaskan kepemilikan kita ini kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Biar dia yang berperkara atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi, kita belajar untuk menyerahkan. Ini Tuhan, saya udah tidak mampu lagi Tuhan, saya udah tidak bisa lagi Tuhan, ini saya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Arti yang lain, menyerah adalah terserah. Terserah itu memberi diri untuk diperlakukan. Jadi terserah itu memberi diri untuk diperlakukan. Mungkin kita sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita suami istri atau bersama anak-anak dalam satu mobil, misalnya kita bilang istri kita, mah mau makan apa? Kita bilang terserah kamu. Kita bawa dia mungkin makan gado-gado, katakan seperti itu. Sekarang-kadang kita bawa istri kita makan gado-gado atau anak kita makan gado-gado. Istri kita komplain, gado-gado lagi. Bosen. Tapi katanya kamu bilang terserah. Kadang-kadang kita itu juga seperti itu di dalam Tuhan, kita juga terserah itu seperti itu. Harusnya kita harus juga yang namanya kita harus memberi kewenangan atau keputusan apapun yang terjadi, kita nggak boleh komplain. Demikian juga tentang Tuhan. Kalau kita terserah kepada Tuhan atas masalah kita hadapi, kita nggak boleh komplain. Apapun yang terjadi, nama juga kita terserah Tuhan. Kita percaya, kita beriman bahwa Tuhan tuh pasti beri kita yang terbaik, waktu yang terbaik. Mungkin saat ini kita punya kelemahan fisik, sakit, penyakit, penderitaan, kita belajar terserah Tuhan. Itu artinya bahwa kita nggak boleh komplain, karena Tuhan tahu. Dia punya cara, dia punya jalan untuk menolong dan menopang kita. Pernah cerita di bagian Alkitab, waktu Joshua berperang melawan orang Amalek, dia mengalami kemenangan kalau Musa mengangkat tangan. Mengangkat tangan artinya Musa tuh berserah kepada Tuhan. Maksud dalam peperangan Tuhan, Musa tuh Joshua berperang, Musa mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini gambarkan sebagai berserah. Dengan kalau mengangkat tangan itu berserah, biar Tuhan yang berperkara, sehingga Joshua mengambil kemenangan waktu mereka perang di bawah gunung. Jadi angkat tangan itu menggambarkan terserah ya. Dan yang keempat diartikan berserah. Berserah, jadi memberi diri untuk diperlakukan. Jadi kita harus belajar dalam hidup ini untuk mendapatkan ketenangan, kita harus belajar menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada firman Tuhan di kitab Matius, dalam doa Bapa kami juga mengatakan demikian, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan itu penting, doa Bapa kami itu penting. Jadi jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi sikap hati seperti ini harus kita miliki, biar kita tuh bisa mengalami ketenangan di dalam hidup. Poin yang kedua, agar kita hidup dalam ketenangan, yang pertama, tidak memikirkan hal di luar kemampuan kita. Karena setiap kita tuh punya keterbatasan, punya kekurangan. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, jangan memikirkan di luar kemampuan kita. Yang kedua, bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kita buka di Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku
seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Jadi Daud itu menggambarkan ketenangan itu, keintiman dengan Tuhan itu membuat Daud itu hidupnya tenang. Kalau kita nggak ada punya masalah sebesar Daud, saya pikir kita nggak akan pernah ya memaknai istilah yang diceritakan, yang ditulis oleh Daud ini, nggak akan pernah kita alami. Karena Daud itu selalu mencurahkan, menulis sesuatu dalam kitab Mazmur itu curahan hatinya, kepedihan hatinya yang diceritakan, tertekan jiwanya itu yang diceritakan, selalu itu yang menghidupkan kitab Mazmur itu yang harus kita alami. Kalau kita hidupnya semua sudah enak, sudah nyaman, kita nggak akan memaknai, mendalami ayat ini begitu rupa. Tapi isi hati Daud itu digambarkan, dicurahkan, ditumpahkannya kepada Tuhan, itu menggambarkan keintiman Daud dengan Tuhan luar biasa. Itu juga kita pelajari, itu juga yang perlu kita dalami. Bangun keintiman dengan Tuhan. Seperti bayi, digambarkan ya, seperti anak yang disapi berbaring dengan ibunya. Itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini itu ketenangan ya, ketenangan itu digambarkan seperti bayi yang habis menyusui. Kalau kita punya bayi ya, sebagai suami, kalau misalnya bayi menyusui ibunya, kita lihat setelah dia menyusui itu dia kenyang, dia berbaring tenang di pangkuan ibunya. Jadi seperti itu digambarkan seperti bayi itu loh, yang habis menyusui itu. Kalau dia lapar, dia haus, dia perlu sesuatu, dia dapatkan dari seorang ibunya. Dia setelah itu dia berbaring tenang di pangkuan ibunya. Demikian juga digambarkan Daud itu, dia selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Setelah dia berdoa, dia memuji, menyembah Tuhan, seperti kita lakukan setiap hari di doa ini, itu Daud mengalami ketenangan dalam hidupnya, ketenteraman. Itu juga ya harus kita kerjakan dalam hidup ini. Jadi hari-hari ini terlalu banyak orang tuh sibuk yang saya ceritakan tadi dengan urusannya masing-masing, sehingga tidak punya waktu khusus untuk Tuhan. Padahal keintiman dengan Tuhan itulah yang bisa membuat jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita tenang, kita tahu apa yang mau Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus dalam kesibukan, kita nggak akan memiliki kepekaan apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kadang-kadang jam itu tuh kita tanpa sadar dia tuh terus berputar sedemikian sehingga menunjukkan detik, menit, dan jam sekian terus bertambah. Kita nggak sadar karena dalam kesibukan, dalam keramaian tuh kita nggak mendengar bahwa jarum jam itu berdetak sedemikian rupa. Tapi dalam ketenangan, kita doa pagi, mungkin subuh-subuh, semua tertidur lelap, dalam hening, kita bisa mendengar jarum jam itu berdetak. Tek, 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 tuh. Di ketenangan itu kita bisa melihat dengan peka apa yang Tuhan mau, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, bahwa ketenangan itu kita perlukan dalam hidup. Karena kalau kita nggak pernah tenang dalam hidup, kita nggak akan pernah mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Baik hidup kita hari ini dalam sakit penyakit, dalam kesukaan yang kita alami, kita terus bangun keintiman, biar kita tahu apa sih yang Tuhan mau lewat hidup yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini. Saya mengutip khotbah hari Minggu di Kedoya yang dikhotbahkan oleh Pak Tony Mulia waktu dia ikut konferensi hamba Tuhan di Hong Kong. Di sela-sela konferensi itu ada orang Jepang bertanya kepada Pak Tony, menurut Pak Tony, sibuk itu apa artinya? Sibuk itu kan bahasa Inggrisnya busy. Busy itu apa arti menurut kamu? Oh, saya nggak tahu, kata Pak Tony. Kalau saya
Kalau bagi orang Jepang, sibuk itu terdiri dua konsonan, dua kata. Jadi orang yang sibuk itu menurut orang Jepang, hatimu tuh loh hilang buat Tuhan katanya. Kalau kita sibuk itu, hatimu tuh hilang buat Tuhan katanya. Kok bisa seperti itu? Ya, kesibukan itu membuat hati kita tuh hilang buat Tuhan. Seperti itu. Ada lagi, datang orang Cina, dia nyeletuk demikian dikatanya. Kalau menurut orang Cina, orang yang sibuk itu, kita tahu kan orang Cina tuh selalu sibuk. Kalau ketemu orang Cina tuh selalu ngomongnya bisnis, ngomongnya dagang, nggak ada lain. Terserah kamu dari suku mana, I don't care, saya nggak peduli. Yang penting yuk kita bisnis. Orang Cina kan punya falsafah seperti itu. Orang Cina bilang, orang yang sibuk dengan Tuhan tuh hatinya mati buat Tuhan. Ini lebih dalam lagi, orang sibuk tuh ya hatinya mati buat Tuhan. Kalau hilang mungkin bisa kita cari, usahakan, upayakan. Tapi kalau mati hati kita buat Tuhan, itu selesai. Berarti nggak ada lagi kesempatan. Jadi kesibukan itu digambarkan seperti itu. Jadi pagi hari ini mari kita sediakan waktu buat Tuhan. Kita harus punya waktu buat Tuhan. Kita atur sedemikian karena keintiman dengan Tuhan itulah yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Saya yakin kita kuat. Kita bisa ada sampai hari ini karena keintiman dengan Tuhan itulah yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Sebagai penutup, hidup yang terpisah dari Tuhan akan berakhir pada satu hal, yaitu kesia-siaan atau usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Kita hidup dalam ketenangan. Yang pertama, kita harus tidak memikirkan hal yang luar kemampuan. Yang kedua, bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.